Oke, untuk teman-teman ini kita coba perbaiki lagi ya untuk mesinnya Supra 125 Injection yang 2014 ya. Ini dia, ini masalahnya lamsamnya ataupun stasionernya naik turun ya teman-teman kalau mesinnya hidup, cuma seperti kayak macam kurang pengapian ataupun bermasalah di bagian kelistrikan ya, ataupun mungkin injeksi ya yang bermasalah, seperti jadi naik turun lamsamnya. Kita coba cek dulu seperti apa kendalanya ya, kita coba cek, kita hidupkan. Oke, ya seperti itu ya teman-teman, naik turun, kadang dia naik, kadang tinggi, kadang rendah gitu, seperti itu, nggak stabil ya untuk stasionernya. Oke, untuk teman-teman ini kita sebenarnya udah cek tadi ya, udah kita ganti aki yang mungkin untuk bisa ngangkat pompanya masih bisa ya, nggak bagus-bagus sekali. Jadi menurut kendalanya ya kita coba cek di sini, sebenarnya ini harus udah hidup ya, dari aki ini nggak ada. Untuk cek lampu milnya nggak bisa karena nggak nyala lampu milnya ya, padahal akinya udah kita ganti ya, meskipun yang bekas dia biasa untuk saya pakai untuk ngetes aki untuk motor yang mogok ataupun model seperti ini ya. Dan screennya ini udah diotak-atik. Oke, untuk teman-teman kita coba perbaiki apa masalahnya ya, kenapa stasionernya bisa naik turun dan kenapa ini pompa nggak hidup ya pas di on. Ini saya on, pompa nggak hidup padahal aki masih bilang masih bagus ya, masih bisa untuk mengangkat pompa ataupun lampu speedometernya mungkin masih bisa hidup kalau untuk akinya. Oke, untuk teman-teman ini kita tes dulu akinya ya. Ini akinya tadi soak kita ganti ya, ini masih ada, kita cek di screennya ya, seperti ini aja. Oke, ini seperti kurang arus ya, ataupun arusnya kecil seperti ini ya, lemah. Beda kalau hidup lampunya di sini, lebih terang di sini ya. Jadi kemungkinan ini ada kabel yang putus menuju ke screen ataupun bermasalah di bagian api ya. Ya perhatikan teman-teman ya, ini agak lemah. Sementara di sini ya nampak perbedaan lampunya ya, seperti ini agak terang, lebih terang di sini daripada di sini ya. Di screennya seharusnya itu sama ya untuk teman-teman. Oke, itu satu masalahnya, kita coba perbaiki dulu sebelum kita cek di bagian injectionnya yang stasionernya naik turun ya. Oke, ikuti terus video saya teman-teman, bagaimana cara perbaikinya. Ini kita buka dulu bagian screennya, kita perbaiki dulu di mana masalahnya ya. Oke, biar nanti arus yang masuk ke sini sama ya, nggak kecil, ini kecil, setidaknya ini screennya nggak bisa membaca ya. Jadi ini udah disambung pakai kabel-kabel juga ini ya, nggak normal ya, di sini nggak ada, sama juga seperti ini ada, cuma sedikit nggak terang. Oke, kita coba cek dulu di mana masalahnya. Oke, untuk teman-teman kita ini udah buka akinya, kita cek belakang screennya ya. Ini ada yang lepas satu, ini dia. Untuk di bawah mungkin salah masuk screen kali ya, ini copot seperti ini. Jadi kalau kita pasang screen di sini mungkin nggak kena ya, ataupun kurang bagus, makanya harus tadi seperti itu. Dan ini ada yang putus dari kotak screen yang di sini ya, ini screennya udah diacak-acak, mungkin karena kontak-kontak seperti itu. Ini ada yang putus dari sini, ini kabelnya ya, jadi disambung pakai kabel seperti ini ya. Mungkin bisa aja sih, tapi nanti kita coba perbaiki. Yang pertama kita perbaiki dulu ini ya, ataupun kita ganti nanti kotak screennya. Kita coba tes dulu, kita perbaiki ya, mungkin masalahnya di situ ya. Untuk teman-teman kita pasang dulu nanti akinya setelah kita perbaiki, apakah ada perubahan ataupun
ada yang bagus di sini masalahnya. Oke, untuk teman-teman ini screennya udah kita baguskan ya. Tadi colokannya saya cabut ya. Untuk teman-teman ini saya cabut tadi, saya masukkan ke dari bawah. Udah lumayan rapi lah untuk sementara ya. Oke, untuk teman-teman kita coba tes dulu. Ini kita cek ya. Oke, ini udah hampir sama. Untuk udah langsung connect ya. Kita coba tes dulu. Oke, ini pompanya udah hidup, speedometer udah hidup juga ya, seperti ini. Oke teman-teman, ternyata masalahnya cuma bagian spring doang. Itu untuk masalah kabel-kabel yang pertama ya. Jadi untuk pompa udah hidup. Kita coba tes ya. Ini screennya udah kita cek, udah hidup semua. Oke, udah aman. Oke, udah hidup pompanya ya. Kita coba cek kedipannya apakah ada masalahnya ya. Ini screennya tadi acak-acak 15 ampere 33, jadi udah kita ganti. Biasanya di bagian sini ada tulisannya 15 ampere, ini tadi 10 dan ini enggak ada. Biasanya ini 5 ampere ya, udah kita ganti pakai 5 ampere. Oke, kita coba cek reset dulu karena tadi lamsamnya naik turun ya rationernya. Kita coba reset dulu pakai kabel DLC, kita cek kedipannya apakah ada ya. Oke, untuk teman-teman kita colok kabel DLC nya ya. Jadi screennya ini bisa dicopot di colokannya satu-satu ya. Nanti kalau ada waktu kita videokan kalau teman-teman mungkin perlu juga ya. Ini bisa dicabut, diganti ataupun diganti satu aja soketnya. Bisa dicabut sama seperti cara mencabut soket ECU, ada penguncinya juga dan ada cara-cara pembukanya ya, mungkin beda. Oke, untuk teman-teman ini udah kita colok kabel DLC nya. Kita cek kedipannya di sini ya. Oke, ini berkedip 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, satu kedipan panjang, dua kedipan pendek 12. Oke, kita coba reset aja dulu. Masalahnya ada 3 ya, mungkin karena nggak ada aki semalam ataupun mungkin gara-gara kelistrikannya nggak normal ya, jadi timbul permasalahan seperti itu. Kita coba reset apakah hilang. Kalau nanti hilang berarti bagian kabel-kabel nggak bermasalah, tapi kalau masih ada mungkin periksa juga bengkel kabelnya ya, bagian injektor ataupun kabel sensor TP atau sensor suhu. Oke, kita coba reset. Oke, kita kontak, kita tarik dan kita masukkan lagi. Oke, kita cek kedipan. Oke, ini udah kedipan cepat ya, udah berhasil. Kita matikan lagi kontaknya, kita cek apakah masih ada kedipan. Oke, nggak ada ya teman-teman. Tinggal kita reset aja lagi ke mode 1. Kita matikan kontaknya, kita reset, kita gas penuh. Oke, kita kontak posisi on, tunggu sampai berkedip. Ini untuk mode 1 ya. Oke, udah berkedip, kita lepas gasnya. Oke,
mode 1 ya. Oke, untuk teman-teman kita cabuti dulu untuk kabel DLC nya, kita hidupkan apakah masih stasionernya naik turun. Oke, ini DLC kita cabut, kita coba hidupkan. Oke, starter kita sanggup. Oke, untuk teman-teman ini kita udah reset, udah kita cek ke mode 1, kita hidupkan dulu ya apakah masih naik turun untuk stasionernya. Kita coba kontak, ini kita kontak. Oke, kita hidupkan. Oke, ini udah stabil ya untuk lamsamnya, udah nggak naik turun lagi. Oke, kita coba tes lagi ya, sekali lagi. Oke, untuk teman-teman udah normal ya, udah balik kembali. Masalahnya cuma di kelistrikan yang bisa pengaruh juga untuk stasionernya Nektur. Ini kita udah perbaiki tadi screennya, udah kita reset mode 1, alhamdulillah normal kembali. Oke, untuk teman-teman mungkin itu aja sih untuk video kali ini yang bisa kami kasih tutorial untuk teman-teman. Semoga bermanfaat dan bisa membantu ya teman-teman. Saya akhiri, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.